warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad alladzi qala as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukurkan mari kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita pagi ini untuk datang salat subuh berjamaah dan berikan kepada kita kesehatan. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan itu membuat kita semakin kuat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, mohon izin mengganggu zikir pagi ini. Di pagi ini kita berada di peristiwa yang setiap tahun kita peringati. Hari ini tanggal merah, semua libur. Kalau yang PNS bisa libur 3 hari, kalau yang bukan PNS bisa jadi libur dan tidak. Yang guru hari ini libur. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang di luar nalar pada saat itu terjadi di zaman Nabi di tahun 10 Hijriah kenabian beliau, yang sampai sekarang pun tidak ada seorang pun yang mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pada tahun itu, sebelum kejadian Isra Mi'raj itu, di tahun itu dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW memang pada tahun itu mengalami 2 peristiwa yang sangat mengguncang diri beliau. Pertama, beliau ditinggal oleh istri tercinta beliau, Khadijah, yang sejak sebelum kenabian sampai Nabi diangkat Nabi, istri beliau mensupport dan selalu mendampingi semua kegiatan Nabi. Kemudian kejadian kedua, Nabi ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib, yang walaupun tidak Islam sampai Abu Thalib meninggal, tapi sejak Nabi diangkat menjadi Nabi, Abu Thalib selalu membackup, melindungi dan menjaga dari semua orang yang ingin mengganggu, bahkan ingin membunuh. 2 kejadian sangat mengguncang beliau karena dukungan yang terdekat, istri dan orang yang selalu membackup itu hilang. Yang kedua, tekanan sosial saat itu semakin meningkat ketika Nabi tidak ada lagi yang mendampingi dan tidak ada lagi yang membackup, sehingga Nabi mengalami kelelahan fisik dan batin yang luar biasa, hampir terpuruk, dan Allah tahu itu dan Allah panggil
Nabi untuk diberi hiburan yang di luar nurul, tidak terbayangkan saat itu. Nabi dipanggil untuk Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Allah ingin menghibur Nabi, dipanggil Mi'raj ke Sidratul Muntaha biar bisa bertemu dengan Nabi-Nabi sebelum beliau, untuk bisa bertukar pikiran dan mendengar bagaimana perjuangan para Nabi sebelumnya. Dan Allah ingin memberi kekuatan bahwa Nabi bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah Nabi diajarkan suatu ibadah yang kemudian menjadi ibadah wajib buat kita semua, yaitu perintah sholat. Yang Allah ingin mengajarkan kepada Nabi bahwa sholat itu mengajarkan untuk disiplin waktu, bahwa waktu yang kita miliki 24 jam itu jangan sampai kita tidak punya suatu ibadah yang bisa mengingat kita kepada Allah. Yang kedua, Allah juga ingin mengajarkan kepada Nabi bahwa setiap kesulitan yang dihadapi itu Allah ingin menyadarkan pada diri Nabi bahwa semua kesulitan itu jangan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga ingin mengajarkan kepada Nabi cara untuk mendekatkan diri, cara untuk mendapatkan solusi dan keterangan batin ketika menghadapi musibah yang begitu berat pun. Jangan lupa untuk sholat, adalah cara untuk mendapatkan solusi dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tekankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah, minta bantuanlah dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Karena Allah hanya akan bersama orang-orang yang sabar ketika orang itu ditimpa musibah atau kesulitan. Sabar sebagai sikap batin dan sholat sebagai cara untuk berkomunikasi dengan yang mempunyai solusi. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, jangan kemudian kita lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj setiap tahun datang dan kita peringati. Dan Isra Mi'raj itu mengingatkan kita dengan perintah sholat. Ibadah yang di zaman sekarang itu jadi ibadah sering disepelekan, dilalaikan, bahkan mungkin ada yang menganggap sebagai beban tambahan. Sudah sibuk tambah sholat. Maka peristiwa Nabi itu mengajarkan kepada kita, di saat kita lelah, di saat kita sibuk, di saat kita ditimpa suatu kesulitan yang mungkin kita merasa tidak mampu, jangan kemudian kita meninggalkan sholat. Kita diajarkan bahwa sholat bukan beban tambahan, tapi sholat merupakan penopang dan penyangga untuk manusia itu tidak tumbang ambil dengan apa yang dihadapi. Jangan sampai kita menjadikan sholat itu menjadi beban yang itu malah menambah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat itu menjadi satu-satunya wasilah di antara wasilah-wasilah yang Allah berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah, untuk mendapatkan solusi dari apa yang kita. Jamaah rahimahullah, peristiwa Isra Mi'raj juga dijelaskan di sini bagaimana Nabi melakukan perjalanan melalui masjid. Kenapa masjid? Karena masjid adalah simbol spiritual dan simbol kemanusiaan, di mana disitulah tempat kita untuk ingat kepada Allah, dan di tempat itulah semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita ada pesan yang disampaikan bahwa di saat kesalehan individu, di saat kita hijrah menjadi orang yang taat ibadah, menjadi semakin dekat dengan Allah, jangan sampai itu membuat kita
terpisah atau meninggalkan kepedulian sosial. Jangan sampai kita rajin ibadah, kita rajin sholat, tapi kemudian kita tidak peduli dengan tetangga kita, dengan orang yang ada di sekitar kita. Isra Mi'raj menolak itu dan tidak mengajarkan itu. Ketika orang semakin taat beribadah, berarti melunakkan sikap, melunakkan perilakunya. Ketika orang itu semakin dekat dengan Allah, seharusnya dia semakin empati dan peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial, tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai manusia yang hidup bersama. Jangan sampai ketika kita semakin dekat dengan Allah, malah kita kemudian lari dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Ketika Nabi turun dari Mi'raj, Nabi tidak lari dari dunia, Nabi tidak lari dari masalah, tapi Nabi semakin dekat dan semakin peduli dengan orang-orang, dengan masyarakat yang ada di sekitar beliau. Isra Mi'raj bukan tentang seberapa sering kita memperingatinya, tapi Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita seberapa jauh Isra Mi'raj merubah diri kita, merubah pola pikir kita dan cara kita memaknai hidup ini. Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang sholihun fil aqidah, sholihun fil ibadah, wasolihun fil muamalah. Soleh baik dalam akidah, baik dalam beribadah, dan baik dalam bermuamalah atau berinteraksi sosial. Maka mari jamaah Allah, Isra Mi'raj selalu kita peringati, tapi mari kita jadikan sebagai momentum untuk merubah diri kita jadi hamba yang dekat dengan Allah, tapi juga dengan manusia, peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Aku berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.